Pemirsa, kita lanjut acara Jala Budaya kali ini masih bersama Dr. Dwi Aji Prajogo dan Dr. Yuli Widiana. Pak Haji, yang tadi masih sempat kepotong, tolong dilanjutkan. Yang apa bagian? Yang tentang keberanian, keperwiraan mulai dari Ronggo Jumuno sampai Reno Dumilah sampai Ronggo yang ketiga itu. Terus kemudian tentang ya sedikit nilai hitam tentang Madiun itu loh Pak Haji yang harus disampaikan. Jadi meskipun Reksogat itu sangat religius karena menyebarkan Islam, dia juga berani. Ronggo Jumuno leadershipnya hebat, tetapi juga berani. Tidak mungkin tanpa keberanian dia bisa masuk. Kemudian Reno Dumilah sangat berani sebagai Manggaloyuda perempuan, juga egaliter. Selain berani itu saja. Lalu berikutnya Ronggo Prawilodirjo ini seperti Achilles, saya bilang. Kalau Anda lihat Achilles di film Achilles, pernah lihat nggak? Itu putra Dewi Sapa yang punya kelemanannya di tungkainya itu, yang sangat perwira. Nah, yang terakhir Sentot Prawilodirjo itu juga sangat berani sehingga dikenal sebagai harimau dari Madiun. Nah, ini kan bisa diangkat untuk menindas PKI. Karena PKI bagaimanapun tidak bisa ini kabupaten, ini mana, ini titipan, orang-orangnya bukan orang Madiun, tidak bisa dilawan dengan semacam wacana seperti itu Pak Titus. Sehingga harus ada hal lain untuk menindas hal-hal positif. Nah, kabupaten pernah mengirimkan dokumen mengajukan kepada pemerintah agar Ronggo Prawilodirjo ini dijadikan pahlawan. Itu salah satu cara untuk menindas pertama. Kedua, waktu itu saya mengusulkan di kabupaten waktu itu untuk ada film yang bagus sehingga orang akan menengok. Oh, Madiun ternyata tidak hanya masalah PKI, itu dikatakan juga oleh Om Hugam kan? Iya. Madiun tidak hanya perihal PKI. Sejarah kita itu sejarah keberanian. Tetapi hitamnya ini jangan ditutupi, ditindas. Ditindas dengan hal yang positif, tidak bisa ditutupi. Itu bukan kita kok, nggak bisa seperti itu. Karena file itu tetap jalan. Seperti itu. Sehingga sekali lagi bahwa kita perlu melakukan sesuatu yang positif sehingga anak cucu kita nanti tidak mewarisi hal-hal yang membuat mereka sedikit inferior. Saya melihat ketika teman saya di sastra Inggris dulu ketika S1 itu ada 2 Harry di dalam kelas. Yang satunya karena nakal-nakalnya waktu itu disebut Harry Munyo, dari Jawa Tengah disebut Harry Munyo, yang dari Madiun disebut Harry PKI. Aduh, kan juga nggak nyaman itu kata-kata itu. Waktu itu karena saya masih muda dan belum ke Madiun ya hihi aja. Tapi sekarang terasa sakit itu, karena saya merasa sudah bagian dari Madiun. Seperti Bung Titus juga bukan orang Madiun tapi sudah merasa bagian dari Madiun. Seperti itu. Seru sekali itu tadi. Jadi dia tambahkan atau sebelumnya gini, pernah teman saya itu gini. Tadi kan Bu Yuli menyatakan bahwa pendekar identik dengan berantem. Gimana Pak Titus kalau Madiun itu disebutnya kota kesatria gitu, atau kota perdamaian gitu. Tapi monggo silakan. Iya, baik. Ya sebetulnya itu tadi, itu kata pendekar itu kan mungkin muncul dari adanya 2 perguruan silat ternama yang ada di kota Madiun ini, yang memang tidak diragukan lagi bahwa kepopuleran kedua perguruan silat tersebut sudah sampai ke mancanegara, karena murid-muridnya juga ada di mancanegara, bahkan ada cabangnya juga di mancanegara. Jadi memang kata pendekar itu sudah melekat dengan Madiun, karena di perguruan silat itu dipanggil dengan pendekar, bukan dengan kesatria. Makanya akhirnya kata pendekar yang dipilih dibandingkan dengan kesatria. Jadi sebetulnya memang di dalam sebuah membranding, city branding itu memang ada, kadang-kadang kita ada kegalauan begitu ya. Mau kita branding dengan
nama pendekar tapi kok langsung image-nya kepada perseteruan atau tawuran istilahnya begitu ya. Tapi kalau misalnya kita branding dengan yang lain, apa yang harus ditonjolkan gitu. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, memang Madiun ini sebetulnya sedang mencari identitas mana yang paling tepat. Tapi karena di kota itu sudah ada branding kota pendekar, ya sebaiknya memang kita mengembangkan itu semua karena memang itu sudah cocok dengan sejarah kota Madiun juga. Hanya saja kita memang harus benar-benar menutup atau bukan menutup ya, mengganti handicap tadi dengan sesuatu yang lebih positif. Terutama handicap, ada 2 handicap ya, yang tadi adalah karena ada pemberontakan PKI, kemudian yang keduanya adalah karena ada tawuran antar 2 perguruan silat tersebut. Sehingga 2 hal inilah yang menjadi PR kita bersama, bagaimana caranya agar 2 hal ini mengarah ke yang lebih positif. Sehingga kalau menurut hemat saya, mungkin pendekar ini akan kita arahkan ke arah yang lebih positif, yaitu bagaimana pendekar ini adalah seorang pendekar yang punya semangat heroisme yang tinggi, kemudian juga pendekar yang berpendidikan begitu ya, sehingga bisa memajukan kota ini, dan pendekar yang humanis dan juga mempunyai kesantunan. Sehingga kalau dari kata pendekar itu mungkin kita bisa membuat akronim Pak Titus ya. Pen-nya itu dari pendidikan, kemudian E-nya ekonomi, kemudian R-nya adalah ramah tamah. Sehingga itu ada 3M, ada pendekar tadi. Yang pendekar silakan mau dipilih yang mana. Sehingga dengan demikian pendekarnya arahnya lebih positif. Pendekar yang berpendidikan, kemudian juga bisa membangkitkan ekonomi Madiun dan penuh dengan keramah tamahan atau kesantunan, sehingga bisa mengundang banyak pengunjung dan menyambut pengunjung dari luar kota ke kota Madiun. Saya kira demikian. Jadi itu tadi. Jadi image positif ini harus terus dikembangkan agar bisa mengganti image yang negatif tersebut. Terus yang tadi handicap yang satu tadi yang tentang pemberontakannya itu sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Sebetulnya PKI itu kan tidak hanya di Madiun, yang utama itu malah di Jakarta, di Lubang Buaya. Tapi justru Lubang Buaya itu menjadi tempat bersejarah yang dikunjungi oleh pengunjung, ya kan? Dan tidak ada image negatif lagi. Kita kan ada monumen Kresek sebetulnya. Mengapa kita tidak arahkan? Oh ini PKI bagian dari sejarah Madiun, dan ini bukan handicap. Memang itu sudah terjadi seperti kenyataannya seperti itu, dan ini adalah bagian dari sejarah yang tidak boleh kita tinggalkan, yang merupakan pembelajaran bagi anak cucu kita bahwa jangan sampai terjadi lagi pemberontakan yang seperti ini. Sehingga bagaimana kita ubah image PKI tadi menjadi bagian dari wisata sejarah. Begitu. Jadi tidak ditutupi, tapi justru diperkenalkan, tapi bagian dari wisata sejarah seperti di Lubang Buaya, Jakarta. Begitu, kurang lebih begitu Pak Titus. Menarik sekali nih Pak Haji. Ada yang lebih menonjol. Ya begini. Jadi kalau Pak Titus, saya kira ini wacana Pak Titus yang sudah lama sering dikatakan di beberapa medsos. Gimana kalau kesatria saja, mungkin dia kecewa, saya paham ya. Beliau kecewa dengan Bukan ini kok pernah diskusi dengan teman-teman. Tahu saya tahu. Mungkin juga itu kekecewaan kita juga karena pendekar di kita terus terang saja sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, cuma begini. Kesatria itu kan suatu model yang masih abstrak. Tapi kalau pendekar kan jelas. Pendekar seperti itulah. Prototipe-nya seperti itu. Sehingga kita milih pendekar. Saya melihat ada pendekar ini sebenarnya visualisasi mikro dari sebuah ciri yang saya sebutkan tadi, berani, egaliter, leadership-nya ada, kemudian apalagi toleran karena ada dari berbagai macam etnik ada di sini. Itu menyatu sebagai secara makro adalah karakter umum orang Madiun. Tetapi secara mikro divisualkan dalam bentuk pendekar. Sehingga jangan sampai nanti orang bilang bahwa harus seperti pendekar, malah kacau ya nanti ya. Karena pendekar kita nggak bisa, tidak seluruhnya bisa dijadikan teladan. Jadi seperti itu saya melihat. Jadi secara makro itu mengerucut pada visualisasi pendekar. Tetapi sebenarnya karakter yang ada di situ adalah karakter secara umum mainstream dari orang-orang Madiun.
begitu ya. Bisa dipahami. Dengan demikian membranding kota ini sebagai kota pendekar sudah cocok. Cuma saya itu kecewa karena ada beberapa monumen kota, monumen Pancasila di Bilito, monumen Pancasila di mana? Pertigaan Joyo juga dirobohkan demi sebuah pendekar kecil-kecil gitu loh. Mau dibikin yang besar, yang gigantic ya, yang besar sekali. Yang orang itu melihat Madiun itu ikoniknya pendekar ini kecil-kecil gitu kan lucu ya, kayak kerucil-kerucil gitu ya kesannya. Lebih baik yang besar sekali. Itu loh ikon Madiun ada di jalan di Proliman ya toh. Seperti itu ketika kita masuk Solotigo ada patung Sudirman besar. Iya toh, kita ke Jakarta ada patung Selamat Datang, ke New York ada patung Liberty, seperti itu. Jadi dengan demikian saya percaya bahwa sebagai branding Madiun sebagai kota pendekar sangat cocok. Dr. Yuli juga bilang bahwa ini sangat cocok, saya juga setuju. Cuma jangan mabuk gitu loh. Oh, jalan-jalan setiap jalan dikasih pendekar malah lucu sekali. Yang besar saja yang orang lihat, kalau di Madiun ada pendekar yang besar sekali. Iya, seperti itu. Ini Bu Yuli kalau diterapkan dalam pendidikan sendiri ya tentang sifat-sifat pendekar tadi mungkin bisa Bu Yuli sampaikan itu. Iya, sebetulnya sifat-sifat pendekar tadi adalah pendekar yang berjiwa ksatria, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang seperti saya ungkapkan tadi dari kata pendekar itu adalah pendekar yang haus akan pendidikan, katakanlah begitu, karena pendidikan notabene adalah sesuatu yang sangat penting dimanapun ya, karena tanpa pendidikan mungkin kita akan tertinggal jauh begitu ya. Jadi seorang pendekar harus bersemangat untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya begitu. Kemudian juga harus bersemangat bekerja keras sehingga bisa membangun ekonomi kota ini menjadi lebih baik. Dan tentu saja seorang pendekar juga harus mempunyai akhlak yang baik. Dalam hal ini adalah kesantunan, keramah tamahan, kemudian juga mempunyai etika yang baik begitu. Jadi itu semangat nasionalisme atau semangat heroisme seperti itu, jiwa kesatria seperti itu mungkin ada baiknya juga dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari pendidikan yang dasar atau pendidikan mulai dari PAUD ya kalau sekarang, kemudian TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, sehingga kurikulum ataupun juga materi untuk pelajaran etika moral itu kalau dulu mungkin ada pelajaran budi pekerti ya seperti itu, kemudian dihilangkan gitu, diganti namanya sebetulnya seperti ada PPKN, zaman dulu sekali ada PMP, pendidikan moral Pancasila, kemudian PPKN, kemudian ada pendidikan budi pekerti, kalau di perguruan tinggi ada etika moral. Nah itu harusnya dimasukkan ke sana sesuai dengan semangat di Kota Madiun ini atau branding Kota Madiun sebagai kota pendekar itu. Jadi membentuk pendekar bukan pendekar dalam arti harafiah, tetapi seseorang yang berjiwa pendekar tersebut yang mempunyai semangat untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, kemudian mempunyai semangat bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi dan tetap berakhlak baik, santun dan juga ramah tamah begitu. Dan ini kalau di dalam dunia pendidikan memang harus dimasukkan ke dalam kurikulum itu, karena tanpa dimasukkan di situ mungkin tidak tertanam nantinya begitu. Jadi terfokus. Betul, tidak terfokus. Ini adalah PR yang besar juga untuk dunia pendidikan di Kota Madiun. Jadi city branding itu tidak hanya untuk arahnya ke pariwisata, tetapi juga kalau bisa di segala bidang. Begitu ya. Dan melanjutkan dari yang diungkapkan oleh Dr. Aji tadi, saya setuju sekali begitu. Salah satu yang meningkatkan ataupun juga dapat membuat image atau city branding itu kuat adalah keberadaan monumen atau simbol-simbol ya yang mencirikan city branding tersebut. Memang di Madiun ini kurang, apalagi kalau saya lihat, mohon maaf ya, di pusat kotanya sendiri di Pahlawan Street Center itu yang saya lihat malah berbagai macam dari mungkin itu akan menciptakan image bahwa Madiun global gitu ya. Sehingga ada Merlion Park ala Singapura, ada Ka'bah di Mekah begitu ya.
kemudian Paris. Ya begitu Menara seperti Eiffel. Menara Eiffel, kemudian juga ada ada Kincir jalan-jalan angin. seperti Iya. di Malioboro begitu. Itu memang cantik begitu, cuman mungkin Sesaat. kurang mendukung city brandingnya begitu. Jadi Iya. kurang lebih seperti itu. Memang ada sih patung itu pecel ya Iya, gitu. iya. Hanya harusnya yang Jadi tempelan. Betul. Malah jadi tempelan. Harusnya karena yang dipakai untuk foto spot itu sekarang kan yang Merlion itu, kemudian Ka'bahnya. Iya. Saya sendiri kalau foto-foto di depan Balai Kota Madiun itu, kalau itu oke lah, itu ikonik sekali. Ikonik Depan sekali, Balai ya, Kota betul. Madiun itu, atau depan rumah dinas itu juga, rumah dinas wali kota itu lumayan. Tapi kalau yang Merlion kemudian Ka'bah itu agak Nanti apa dulu. namanya ya, itu agak ya mungkin yang Ka'bah tidak apa-apa lah karena itu tempat untuk manasik mungkin Ya, nanti ya, iya, begitu iya. ada potensinya. Cuman kalau yang patung Merlion itu saya tidak tahu itu apa maksudnya begitu, apakah untuk menarik pengunjung saja. Tapi kalau untuk menarik pengunjung, kenapa harus Merlion yang milik Singapura, kenapa tidak yang lain begitu? Iya. Begitu. Atau kita bikin istilahnya tuh image sendiri, binatang buatan sendiri gitu. Merlion itu kan ya buatan sebetulnya gitu kan. Jadi kita buat sendiri apa gitu ya, sehingga yang khas. Iya. Gitu. Oke, tahan dulu. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Ingat ini pemirsa, terutama para milenial, yang disampaikan oleh Bu Yuli maupun Pak Joko tadi, pendekar bagi Anda bukan sesuatu yang nakal, tapi sesuatu yang timbul dari diri Anda sendiri, pendidikan, meningkatkan ekonomi, dan ramah tamah tadi. Terima kasih. Nanti kan ketemu lagi pada sesi berikutnya.